Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya Siti Nur Aisyah sebagai moderator dari kelompok 2, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil wawancara kelompok kami mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada usaha franchise di Kriuk Fried Chicken Outlet Pengasinan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 2, yaitu baik, langsung saja kita masuk ke pemaparannya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang dari analisis atau usaha ini. Oke, jika kita lihat perkembangan sektor kuliner di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat dan juga gaya hidup yang serba praktis. Contohnya misal kita tuh suka makanan yang instan aja, suka makanan yang simpel aja, jadi praktis. Nah, kondisi tersebut menciptakan peluang besar bagi sektor kuliner, khususnya makanan cepat saji. Itu salah satunya kuliner fried chicken, yang mana memang kuliner tersebut itu banyak diminati karena harganya yang terjangkau dan juga mudah untuk ditemukan. Maka dari itu franchise Kriuk Fried Chicken melihat peluang untuk menawarkan produk yang berkualitas sekaligus konsep kemitraan mereka, yang mana perusahaan atau mitra dapat bergabung dengan mudah dengan mereka. Namun untuk memastikan kelayakan sebuah usaha, kita perlu melakukan studi kelayakan bisnis agar kita dapat menilai atau menganalisis apakah usaha tersebut benar-benar layak untuk dijalankan. Dilihat dari berbagai aspek, misalnya aspek pasar, aspek teknis, operasional, manajemen, dan juga finansial. Jadi kita dapat menganalisis nih apakah usaha itu benar-benar layak atau dijalankan, atau worth it nggak sih gitu perusahaan ini untuk dijalankan, baik dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada potensi pasar, yaitu bagaimana potensi pasar dari usaha franchise di Kriuk Fried Chicken. Yang kedua ada kelayakan usaha, yaitu bagaimana kelayakan usaha franchise di Kriuk Fried Chicken ditinjau dari aspek teknis, manajemen, dan juga operasional. Lalu selanjutnya yaitu kelayakan finansial, bagaimana kelayakan finansial serta prospek usaha franchise di Kriuk Fried Chicken untuk dijalankan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu profil usaha. Singkatnya, di Kriuk Fried Chicken ini merupakan brand kuliner berbasis waralaba yang
pelayanan usaha perlu memperhatikan beberapa aspek. Di aspek hukum, di sini Dekriu dioperasikan penggunaan sistem waralaba yang berada di bawah naungan Badan Hukum PT Raja Rasa Kuliner. Usaha ini telah memiliki legalitas resmi termasuk sertifikat halal dari MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dengan nomor sertifikat 0021000017750620. Kemudian dari segi aspek manajemen, Dekriu dikelola secara mandiri oleh mitra dengan dukungan pelatihan dan sistem dari pihak pusat, struktur organisasi sederhana serta adanya pelatihan insentif selama 1 minggu dan melalui uji kelayakan operasional sebelum memulai usaha. Kemudian dari aspek dampak lingkungan, Dekriu memiliki dampak yang relatif sangat kecil karena tidak menghasilkan limbah berbahaya. Limbah yang dihasilkan seperti kemasan dan minyak masih dapat dikelola dengan menjaga kebersihan. Kemudian di sini ada aspek pemasaran dari segi pendekatan SPP. Di sini ada segmentasi. Segmentasi pasar dari Dekriu sendiri mencakup konsumen dari berbagai usia, mulai dari remaja, dewasa, serta pelajar, mahasiswa, kemudian kerja dengan gaya hidup yang praktis. Setelah itu ada targeting. Target pasar Dekriu sendiri difokuskan pada konsumen kelas menengah ke bawah yang membutuhkan makanan cepat saji yang harganya terjangkau. Kemudian ada positioning. Di sini Dekriu sendiri diposisikan sebagai produk recycle yang ekonomi, praktis, dan memiliki cita rasa yang khas. Kemudian ada beberapa pemasaran. Dari segi produk, Dekriu menawarkan ayam goreng tepung yang memiliki cita rasa gurih dan renyah. Selain itu, produk disajikan secara higienis dengan kemasan yang praktis sehingga mudah dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Kemudian dari segi price, Dekriu ini menawarkan harga yang relatif terjangkau mulai dari harga 8.000 sampai 13.000, menyesuaikan dengan target pasarnya yang dari kelas menengah ke bawah. Kemudian ada segi place, Dekriu memilih lokasi yang strategis seperti di dekat sekolah, perumahan atau di tempat keramaian lainnya. Kemudian ada promotion atau promosi. Di sini Dekriu mempromosikan makanannya menggunakan media sosial. Kemudian digunakan juga strategi diskon saat pembukaan hotline atau kemudian ada virtual. Dekriu sendiri menganut sistem kepercayaan adalah kunci. Jadi usaha ini memberikan pelatihan kepada karyawan atau mitra agar mampu melayani konsumen dengan ramah, cepat, dan konsisten sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian dari segi proses, seluruh proses penyajian Dekriu dilakukan dengan standar yang jelas, menggunakan bahan berkualitas dengan cepat, tepat, dan higienis. Kemudian dari physical evidence atau bukti fisik, usaha ini didukung oleh booth yang menarik, logo yang unik, serta kemasan rapi dan higienis yang memperkuat citra brand. SWOT itu singkatan dari strength yaitu kekuatan, lalu weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, dan terakhir threat itu ancaman. Jadi analisis SWOT ini digunakan para pelaku usaha untuk mengidentifikasi atau menentukan strategi yang tepat sasaran. Jadi pada franchise Dekriu ini yang pertama kekuatannya yakni kemitraannya mudah, lalu materi usaha lengkap, kemudian ada pelatihan, harganya juga terjangkau dan rasanya sesuai selera pasar. Lalu kemudian dari segi kelemahannya kualitasnya belum merata, lalu kapasitas terbatas, kemudian brand belum kuat, inovasinya masih minim dan digital belum optimal. Lalu dari segi peluang permintaan tinggi, kemudian tren franchise meningkat. Jadi kan tadi sudah
mitra tanpa pengalaman kuliner. Lalu peralatan lengkap disediakan dalam paket kemitraan. Kemudian produk langsung di booth atau kios tanpa dapur besar. Kemudian bahan baku dipenuhi mandiri sesuai standar besar. Lalu operasional fleksibel, efisien, dan mudah dipelajari. Lalu dari segi aspek ekonomi sosial, yang pertama memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi sekitar. Kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat, lalu juga mendorong perputaran ekonomi lokal, lalu juga memberdayakan kelompok usaha lokal, baik peternak, pedagang, dan lain-lain. Kemudian mendukung ekonomi mikro, ekosistem ekonomi mikro, kemudian yang terakhir layak secara sosial ekonomi dan berdampak positif. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara kami dan observasi langsung kepada pemilik owner yang didiskusikan, ditemukanlah yakni modal awal usaha. Modal awal berdirinya sekitar 25 juta rupiah, lalu kemudian penjualan perharinya sekitar 150 kilo ayam. Harga jual per kilo tadi kan dari 8.000 kalau nggak salah sampai 13, nah kira-kira 12.000 rupiah. Kemudian pendapatan per hari 1.800.000 rupiah, lalu kemudian biaya penyebar per hari 750.000 rupiah. Selanjutnya dari kas kegiatan operasional itu ada penerimaan kas dari penjual sekitar 54 juta rupiah, lalu pengeluaran kas untuk supplier sekitar 22 juta 500.000 rupiah, kemudian pengeluaran kas untuk operasional sekitar 2 juta 100.000 rupiah. Jadi kas bersih dari kegiatan operasional sekitar 29 juta 400.000 rupiah. Kemudian dari kas kegiatan investasi dari penerimaan kas dan penjualan tetap tidak ada, kemudian penerimaan kas dan modal tetap juga tidak ada. Kas bersih dari kegiatan investasi tidak ada juga. Kas dari kegiatan pembiayaan, penerimaan kas dan penerimaan tetap tidak ada juga. Pengeluaran kas untuk pembayaran surat utang bank tidak ada, dan pengeluaran kas untuk pinjaman bank juga tidak ada. Jadi total kas bersihnya sekitar 29 juta 400.000 rupiah. Kemudian laporan laba bersih dari franchise Getriu, penjualannya sekitar 54 juta rupiah, lalu HHPP-nya sekitar 22 juta 500.000 rupiah. Harga rupiah totalnya jadi 22 juta 500.000 rupiah, sama laba kotornya sekitar 31 juta 500.000 rupiah. Daya usahanya dari biaya aspek sekitar 500.000 rupiah, kemudian daya listrik dan air sekitar 100.000 rupiah, kemudian daya gaji 1 juta 500.000 rupiah, dan daya pengusaha sekitar 30.000 rupiah. Jadi total daya usahanya 2.130.000 rupiah. Laba bersihnya 29.370.000 rupiah. Selanjutnya, baik, selanjutnya yaitu laporan break-even point atau BF, yaitu biaya tetap atau FP per bulan, yang mana bahwa tempat sewa sekitar 500.000 per bulan, lalu listrik dan juga air sebesar 100.000 per bulan, lalu gaji pegawai untuk satu orang yaitu 1.500.000 rupiah per bulan, dan penyusunan peralatan sebesar 30.000 rupiah per bulan, sehingga total biaya tetapnya sebesar 2.130.000 rupiah. Kemudian biaya variabel per bulan, percobaan per harinya itu sebesar 750.000, kita kalikan dengan 30 hari, yang mana menghasilkan 22.500.000 rupiah. Jadi total biaya variabelnya itu 22.500.000 rupiah. Selanjutnya itu PC per unit, sama dengan rumusnya itu biaya variabel per bulan kita balikan dengan kapasitas produksi per bulan. Jadi biaya variabel per bulannya itu 22.500.000 rupiah, kapasitas produksi per bulannya itu sebanyak 4.500 porsi ayam, sehingga menghasilkan 5.000 per porsi untuk PC per unitnya. Kemudian BF dalam unit yaitu FC per P dikurangi PC sama dengan M-nya itu 730. Kemudian P itu harganya 12.000, lalu PC-nya itu 5.000 rupiah yang terdapat dari PC per unit tadi. Kita bagikan 2.030 rupiah dibagi 12.000 dikurangi 5.000 sehingga menghasilkan 3.4 porsi. Kemudian BEF dalam rupiah dengan rumus FC per 1 dikurangi PC per S. Tadi FC-nya 2.130.000 rupiah dibagi 1 dikurangi 12.000 sama dengan 2.130.000 dibagi 0,584 sehingga menghasilkan 3.651.000 rupiah. Baik, selanjutnya di sini ada margin atau untuk menentukan tingkat keuntungan dari penjualan. Di sini menggunakan rumus laba bersih sebesar 29.350.000 dibagi penjualan sebesar 54 juta dikali 100%, sehingga mendapatkan nilai
0,54 yang artinya setiap satu rupiah penjualan perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 54% atau 0,54. Kemudian ada payback period atau waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal yang dikeluarkan. Di sini menggunakan rumus modal awal sebesar 25 juta dibagi atas sebesar 29.370.000 sehingga mendapatkan nilai 0,85 yang artinya modal akan dikembalikan dalam waktu kurang dari sebulan atau sekitar 25 hari. Kemudian ada return of equity, tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Menggunakan rumus laba bersih sebesar 29.370.000 dibagi total modal sebesar 25 juta dikali 100% sehingga mendapatkan nilai 1,17 atau 117%. Artinya setiap satu modal perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 1,17 rupiah atau sebesar 117%. Lalu selanjutnya kesimpulan. Jadi usaha franchise certificate ini cabang penghasilan dinilai sangat layak digunakan serta dikembangkan. Dari secara hukum, usaha ini telah memiliki legalitas lengkap dan sertifikasi halal. Dari segi aspek memiliki potensi luas dengan strategi pemasaran yang kita disebutkan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu dari sisi keuangan tadi kinerjanya sangat baik dengan bersifat yakni 304 porsi atau BBR rupiahnya tadi 3.651.000 rupiah. Payback period sekitar 0,85 bulan atau kurang dari 9 dan return of equity-nya tinggi dari 117%. Sementara itu aspek teknis didukung lokasi yang strategis serta produksi yang sederhana, cepat dan higienis sehingga operasionalnya efisien. Yang terakhir saran kami dari untuk franchise Trio ini yang pertama mungkin inovasi dan penyajiannya mungkin diperbanyak varian rasanya, mungkin bisa mozzarella ayam mozzarella gitu. Lalu rekomendasinya juga disesuaikan ada tingkatannya dan menu praktis mungkin seperti resto dan supermarket gitu. Lalu gunakan kemasan yang ramah lingkungan dan kurangi penggunaan plastik. Kita juga menyediakan tempat pemilahan sampah dan juga menjaga kebersihan serta sanitasi. Baik, selanjutnya yaitu tadi saya jawab untuk rekan-rekan yang bertanya apakah kami persilakan. Saya Syafila dari kelompok 9. Pertanyaan saya tadi pada bagian SWOT yang bagian kelemahannya itu pada franchise ini yaitu digitalnya itu belum optimal. Nah, terus bagaimana franchise ini memperkenalkan produknya ya lewat apa aja gitu. Terus sedangkan kalau misalnya bisnis yang seperti ini tuh saingannya itu banyak. Jadi kayak bagian digital itu gimana mengenal produknya? Terima kasih. Perkenalkan dari kelompok 3. Pertanyaannya yang pertama itu bagaimana strategi pemasaran SPP dan impact yang diterapkan oleh Trio Franchise dalam menjangkau target pasar menengah ke bawah. Nah, yang kedua itu Apa saja faktor yang membuat usaha Trio Franchise dinilai layak secara finansial dan berdasarkan indikator BEP, payback period dan ROE. Nah, yang ketiga itu berdasarkan analisis SWOT, bagaimana cara distribusikan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan dan ancaman bisnisnya. Nama saya Yudhira Fitriana dari kelompok 10. Saya ingin bertanya,
target pasarnya tepat. Jadi pelajar, anak-anak, mungkin masyarakat menengah ke bawah itu bisa. Juga contoh positioning sebagai ayam itu murah dan enak gitu. Jadi dia ayamnya tuh kriuk gitu sampai lama juga. Terus usahanya itu mudah untuk menarik pelanggan. Terus dari penerapan surveinya, produknya variatif, harganya terjangkau, juga lokasinya strategis, karena memang di pinggir jalan itu, jadi mudah didapat. Terus promosinya menarik, variasinya murah, dan tampilan looknya juga lumayan bersih. Terus tadi yang terakhir, silakan tadi yang dari sisi kelemahannya ya, sisi kelemahan digital itu belum optimal dan cara promosinya itu kayak kalau franchise itu emang dia ada websitenya juga kan di Google, terus juga mungkin ada medianya kayak Instagram kayaknya ada, terus mungkin bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dari media platform itu, lalu juga promosi offline-nya, dan juga mungkin ada research dari orang yang sudah nyobain itu, jadi dia menjaminnya langsung sih, jadi dia kriuknya berbeda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari SIPA. Pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi pemasaran TTP dan SP yang diterapkan oleh Detrium dalam jangka target pasar menurut bahwa jawabannya itu Detrium menargetkan strategi TTP dengan menargetkan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kelas menengah ke bawah yang membutuhkan makanan praktis dan terjangkau. Untuk segi positioningnya, Detrium ini sebagai fasilitator ekonomis dengan rasakan. Terus untuk dari segi bauran pemasarannya, produknya itu dibuat sederhana tapi higienis, harga murah, lokasinya itu dipilih strategis, promosi lewat media sosial, dan menggunakan diskon saat pembukaan usaha pertama kali, kemudian serta pelayanan cepat dengan standar profesional yang jelas. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja faktor yang membuat usaha Detrium ini dinilai layak secara finansial berdasarkan BPPT dan Room of Equity? Jawabannya ini, usaha ini layak secara finansial karena BP-nya mencapai cukup cepat, yaitu 304 porsi selama sebulan. PPT-nya itu hanya 0,85 bulan atau sekitar 25 hari. Artinya modal bisa kembali kurang dari 1 bulan. Selain itu, proyek itu sebesar 117%, menunjukkan tingkat keuntungan yang tinggi sehingga usaha ini menguntungkan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, berdasarkan analisis SWOT, bagaimana cara Detrium memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan dan ancaman bisnisnya? Detrium sendiri memanfaatkan peluang seperti tingginya permintaan dan tren bisnis dengan memperluas pemasaran, terutama melalui media digital. Kelemahan seperti tren yang kuat dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan inovasi. Untuk menghadapi ancaman seperti persaingan, Detrium sendiri menjaga harga tetap terjangkau serta mempertahankan rasa dan pelayanan agar tetap diminati konsumen. Saya akan menjawab kelompok kami dari kelompok. Yang pertama yaitu strategi mengatasi kelemahan brand yang belum kuat. Jawabannya itu berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan dari brand ini adalah dengan memperkuat branding melalui konsistensi dan identitas mereka itu seperti visual seperti logo, warna, dan juga desain offset agar tentunya menarik konsumen yang datang ke brand tersebut. Selain itu, manfaatan digital marketing melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga sangat penting untuk meningkatkan brand awareness, terutama pada target pasar menengah ke bawah. Apalagi Gen Z kan suka lihat Instagram, TikTok, nah itu bisa maksudnya posnya lebih luas lewat sosial media tersebut. Kemudian, Detrium juga perlu menjaga kualitas rasa mereka dan juga pelayanan agar menciptakan pengalaman pelanggan yang baik sehingga mendorong loyalitas pelanggan untuk brand tersebut. Ditambah lagi dengan inovasi menu dan juga promo yang menarik tentunya,
tapi diperlukan yang kuat lagi dalam mengelola limbahnya, khususnya minyak jelantah ya, bekas goreng ayamnya dan juga kemasannya, kemasan di bekas produknya. Tapi ada juga minyak jelantah itu sebaiknya tidak dibuang sembarangan, melainkan dikumpulkan dan juga disalurkan ke pihak pengepul untuk diolah kembali, misalnya menjadi bahan sejenis. Sementara itu perusahaan kemasan ramah lingkungan seperti kertas